Nah, kenapa Sri Atina? Sakit. Nah, jadi kita doakan saja temannya yang sakit ya, agar bisa belajar bersama-sama dengan kita. Oke, sekarang kita tepuk fokus dulu ya. Ayo, tepuk fokus. Melihat, fokus. Oke, sekarang ibu tanya dulu, masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Nah, kemarin kita belajar apa? Iya, tentang apa? Tentang iman kepada Allah. Oke, masih ada yang ingat kitab Allah itu ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur. Yang kedua kitab Injil. Yang ketiga Taurat. Dan yang terakhir Al-Quran. Oke, jadi untuk materi ini itu adalah lanjutan materi yang kemarin ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membuat proyek yang menggambarkan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebentar Ibu akan bagikan kelompok, ya. Ibu akan bagikan kelompok, satu kelompok itu bisa jadi 2 orang ya. Jadi Ibu bagi 4 kelompok, ya. Jadi di sini kita akan membuat poster, ya. Kita akan membuat poster. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Ya, bagus. Kemudian apa saja kitab-kitab yang kita imani? Apa saja kitab-kitab yang wajib kita imani? Ya, Al-Quran. Apa lagi? Kitab apa lagi? Ayo, sampai tahu. Kitab apa lagi? Kitab Taurat. Ada kitab Injil. Kemudian kitab Zabur. Jadi kitab yang wajib kita imani itu ada 4 ya. Kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, sekarang Ibu menjelaskan dulu sedikit sebelum Ibu bagi kelompoknya, ya. Nah, ini kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, di Bukit Tursina atau Gunung Sinai pada abad ke-12 Masehi. Jadi kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Tursina ya. Ya, yang itu yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kemudian pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Ya, jadi itu adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah. Kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Jadi kitab Injil ini diturunkan di kota Yerusalem dengan bahasa Yunani, ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kitab Injil ini diturunkan di mana? Ya, jadi kalian tinggal jawab, oh, kitab Injil ini diturunkan di kota Yerusalem dengan bahasa Yunani. Dan kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan atau ajaran pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Kemudian yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran.
masa. Kemudian kitab ini membahas tentang akidah, ibadah, dan akhlak, muamalah, serta kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. Ya? Paham ini? Dengan penjelasannya Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu tanya, ada pertanyaan? Tidak ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok, ya. Ibu akan bagi kelompok, jadi setiap kelompok itu akan membahas satu kitab, ya. Yang kelompok satu itu membahas kitab Jabur. Kemudian yang kelompok dua membahas kitab Injil, ya. Kemudian yang ketiga kitab Taurat. Dan yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Nah, sekarang kita akan buat poster. Kasih mata dulu nih, kan? Ini kasih mata dulu. Sudah selesai? Mana kelompok yang sudah selesai? Oke, bagus. Jadi masing-masing kelompok maju di depan, kemudian dipresentasikan itu hasil karya kalian, ya, atau poster yang kalian buat. Kemudian di sini dipresentasikan di depan. Terus dari kelompok 2, 3, dan 4 harus memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 atau kelompok yang tampil di depan. Oke, paham? Oke, coba kelompok 1 sudah selesai kan? Ya, coba tampil di depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Memahami isi pokok ajaran kitab Zabur, puji-pujian kepada Allah, nasihat, moral, dan etika kehidupan, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, hukum dan kewujudan ilahi, kekuasaan Allah atas seluruh alam semesta. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi pujian dan zikir kepada Allah serta nasihat untuk umat manusia agar senantiasa taat kepadanya. Oke, jadi itu apa? Hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan duduk sana. Kelompok 2 maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kami dari kelompok 3 Presentasikan hasil kelompok kami. Kitab Injil. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah
dunia akhirat. Isi pokok kitab ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi dari hasil karya kami. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan tindakan. Sedangkan kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah SBT yang mengandung petunjuk keberanian kebenaran bagi umatnya. Setiap aspek kehidupan baik pribadi, sosial, ekonomi hingga politik dan ditemukan petunjuk dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Oke, jadi itu hasil presentasi dari kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 4. Ayo berikan apresiasi kepada kelompok 4. Oke, jadi itu ya sudah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, dari masing-masing kelompok ini masih ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan simpulkan dulu untuk materi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, jadi sebelum Ibu menyimpulkan materi, di sini Ibu akan memberikan tugas rumah dulu ya. Tugas rumah yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan Ibu akan periksa, Ibu akan kumpul tugas kalian ya. Jadi untuk tugas kalian itu kalian harus membuat rangkuman ya. Membuat rangkuman dari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Paham itu? Tugas. Paham? Oke. Nah, sekarang kalau memang tidak ada pertanyaan, di sini Ibu simpulkan saja ya. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman artinya itu adalah percaya, ya. Iman itu adalah percaya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian jangan lupa ya, untuk kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4 ya. Jadi ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran ya. Jadi itu adalah kesimpulan materi hari ini. Ibu cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian kita akan bertemu minggu depan ya untuk materi yang lain-lain.